Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, senang ya dapat mendengarkan kesaksian dari seorang profesor. Ya, dulunya belum profesor, tapi akhirnya karena dia suka belajar sampai menjadi dapat gelar profesor. Dan sekarang pekerjaannya selalu berkeliling karena terlibat dalam organisasi di GPDI ya. Jadi melayani selalu kemana saja ya di seluruh Indonesia, bahkan sudah membuka cabang-cabang di luar negeri ya. Mari kita dengarkan kelanjutan kesaksiannya. Nah, Pak, setelah itu Bapak dibawa ke sini. Coba ceritakan Pak, bagaimana Bapak memulai merintis gereja ini. Sekarang sampai sekitar 200 orang yang hadir ya. Tapi permulaannya gimana Pak, suka dukanya? Nah, waktu itu istri saya sudah bilang, pokoknya nggak mau lagi melayani di Banten. Iya. Kita cari yang sebangsa sama gua, katanya rasanya sebangsa gua lah gitu. Jadi rupanya orang-orang Cina gitu kan. Nah, Gunung Sindur ini kan terkenal dengan itu orang-orang Benteng. Oh, ini daerah Benteng. Iya, daerah Benteng. Di sini banyak orang Konghucu. Lalu kami mulailah waktu itu hari Jumat. Saya pegang ukulele, nyanyi, King Kong badannya besar. Kumpullah anak-anak. Jadi mulainya Anak-anak sekolah minggu. Nah, terus ada itu engkok sama encim-encim. Bilang, "Om ngajarin apa?" Saya bilang ngajarin Yesus. "Udah di sini aja," katanya, dikasihlah emperan rumahnya. Padahal dia Konghucu. Iya, di emperan rumahnya lah waktu itu. Iya. Nah, pas waktu mulai di emperan rumahnya, udah ya, nanti hari minggu depan saya datang lagi ya. Datang lagi hari Jumat. Kemudian rupanya singkok itu udah kasih bikinin bangku. Iya. Bangku panjang untuk papannya. Mulailah ada 2, 3, 4, 5 orang. Terus waktu itu ya ada yang sakit. Iya. Katanya sakitnya itu kena apa itu ya? Ada penyakit yang harus ke dokter. Iya. Tapi waktu itu kan di sini masih sepi, nggak ada lampu, Iya. nggak ada transportasi. Itu tahun berapa Pak? Tahun 84. Oh iya. Nah, terus kalau bawa ke dokter nanti takut mati. Iya. Mereka bilang, "Om, bisa ini nyembuhin nggak ini?" Saya bilang, "Oh Tuhan, tantangan, tapi aku yakin kuasa-Mu itu nyata." Saya doain, Iya. sembuh itu penyakitnya. Itu. Akhirnya si Kok itu bilang, "Udah di rumah saya aja." Iya. Itulah di belakang sana. Nah, Itu mula-mula di rumah itu. Akhirnya kita mulailah buka pelayanan. tapi si Mpok itu akhirnya percaya karena dia Percaya Yesus. Oh, puji Tuhan. Dia akhirnya percaya Yesus, rumahnya itu kita pakai. Dan akhirnya puji Tuhan ya, anaknya yang kedua itu kena penyakit juga, harus dioperasi. Karena nggak ada duit, dia bilang, "Om," katanya, "kalau anak saya sembuh, Om mau minta apa?" Katanya. Kita doain, dia nantangin Tuhan, ya Tuhan kasih kesembuhan. Iya. Akhirnya dia sembuh. Nah, lewat itu akhirnya dia bilang, "Udah ini tanah saya kasih," katanya. Kasihlah tanah sepetak waktu itu. Nah, udah dikasih tanah sepetak, pekerjaan Tuhan mulai bagus. Mulailah orang-orang percaya, "Oh, rupanya itu Yesus hebat, Bisa Yesus menyembuhkan. begini." Oh, orang nggak bilang si Pak Jenggot yang menyembuhkan. Enggak, itu Yesus katanya. Oh, jadi orang kenal Yesus ya. Iya, akhirnya mulai itulah pekerjaan Tuhan. Hari Minggu kita mulai. Dan akhirnya ya masalah kolektif sih kita nggak pikirin. Iya. Yang penting mereka sudah kenal dengan Tuhan. Iya. Sampailah akhirnya gereja ini nggak gampang. Iya. Waktu itu dilarang sama masyarakat. Oh, dilarang juga. Dilarang sama masyarakat. Itu masih ada bekasnya. Iya. Kacanya sengaja saya nggak ganti. Iya. Dilempar pakai batu. Saya juga pernah diancam. Tapi oleh pertolongan Tuhan yang ngancam itu sekarang sudah ikut Tuhan. Wah. Jadi semakin hari semakin bertumbuh, Betul. semakin banyak orang karena
bukan hanya karena mujizat tapi karena keberanian Bapak loh. Ya. Ya, karena Bapak dan istri berani walaupun tantangannya luar biasa. Iya, iya. Tapi ternyata Tuhan menyertai. Iya. Bapak punya ayat itu Pak yang menjadi mungkin menjadi pegangan untuk melayani supaya orang-orang yang ikut merenungkan ini mereka dapat dikuatkan. Itu selalu ingat perkataan Rasul Paulus. Ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, luar biasa. Nah, saya harap ini bisa memberkati saudara yang punya ibu bapak, yang punya anak. Kalau mau jadi hamba Tuhan jangan takut, jangan khawatir. Suka dukanya saudara sudah dengar, dan ternyata Tuhan selalu menolong, memberkati. Sampai sekarang sudah mulai kepala 7 ya Pak ya? Sudah kepala 7. Sudah 70 tahun pun, tapi Tuhan masih menyertai. Dan hari ini saya kesempatan melayani, melihat banyak jemaatnya. Terima kasih, puji Tuhan ya, Tuhan memberkati. Nanti kita berdoa. Saya mau mendoakan Bapak, boleh ya? Iya. Walaupun ini profesor, saya doakan. Tuhan, saya mengucap syukur dan terima kasih sudah bisa wawancara dengan Dr. Karel. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya yang selalu berkeliling kemana-mana untuk organisasi, namun Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati Pendeta Karel dan keluarganya, dan anaknya sekarang juga sudah menjadi gembala sidang. Tuhan berkati Pak Kiki, Tuhan berkati kami semua, dan namamu dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Impact Family, impacting the world through healthy family.